Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah semangat pagi ini semuanya. Baiklah, anak bapak semuanya, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita terlebih dahulu uh, merapikan meja. Silakan rapikan mejanya dulu. Sudah? Oke, udah rapi ya. Oke. Nah, baik anak-anak semuanya, karena sudah rapi, untuk membuka pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu, nanti agar belajar kita akan diberkahi oleh Allah. Silakan ketua kelas untuk pimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Ya, alhamdulillah kita sudah berdoa dengan baik. Semoga yang berdoa dengan khusyuk akan dikabulkan doanya oleh Allah dan dimudahkan atau dibukakan pintu hatinya untuk menerima ilmu. Baik anak-anak semuanya, hari ini ada yang tidak hadir. Serel saja satu ya. Ya, apa kabarnya? Sakit. Ya, kita doakan semoga yang sakit akan diberi oleh Allah kesehatan dan dapat hadir esok harinya ya bersama kita semua untuk belajar kembali. Baik anak-anak bapak semuanya, orang yang sekarang ini bersemangat dia belajar, otomatis dia lagi mempersiapkan dirinya untuk masa depannya yang cerah. Tapi kalau orang yang sekarang bermalas-malasan dan enggan untuk belajar, otomatis dia lagi menyiapkan dirinya untuk menerima kepedihan untuk dalam kebodohannya nantinya. Ya, untuk hari ini kita belajar P5 ya. P5 Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Selanjutnya topiknya nantinya akan kita pelajari yaitu kreativitas daur ulang sampah anorganik. Proyeknya atau profil proyeknya itu sulap botol bekas menjadi tempat pensil kreatif nantinya. Apa tujuan belajar kita pada hari ini? Tujuan belajar kita pada hari ini yaitu yang pertama nantinya kamu semua, Nanda semuanya dapat nantinya memahami pentingnya daur ulang dalam mengurangi sampah plastik. Ya. Yang kedua nantinya Nanda semuanya dapat merancang ya proyek berbahan botol bekas. Yang ketiganya Nanda semuanya nantinya dapat membuat satu proyek kerajinan dengan memanfaatkan botol bekas. Baik Anda semuanya, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini.
Nah, tujuannya ini nantinya tentunya dengan kita belajar proyek ini, Anda semuanya kalau melihat sampah-sampah itu bisa memilah ini yang organik, ini yang anorganik. Jadi tidak menambah uh, menambah apanya nantinya terhadap rusaknya lingkungan sekitar kita. Ya, jadi kalau sudah tahu yang mana yang organik dan anorganik, bisa nanti dipilah dan bisa dipilah yang mana yang bisa dimanfaatkan dan yang mana yang tidak bisa dimanfaatkan. Itu nantinya untuk pemahaman yang bermaknanya. Baik, anak-anak semuanya, adapun dimensinya nantinya yang akan kita pelajari dalam P5 ini yaitu mengenai beriman dan bertakwa ya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu yang ketiga bergotong royong nantinya, lalu kreatif. Elemennya itu akhlak kepada Tuhan, akhlak kepada Allah. Yang kedua kolaborasi, yang ketiga peduli. Yang keempat, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Ya. Selanjutnya, kita masuk kepada inti pelajaran kita pada hari ini. Nah, coba sebelum Bapak bahas, ada berapa jenis sampah yang Anda ketahui? Berapa? Ayo, Alia. Apa saja? Anorganik, organik, terus P3K. Ya, bagus sekali, Alia. Nah, berarti sedikit banyaknya Anda semuanya sudah mengetahui ya mengenai bagaimana sampah ini. Ya, benar sekali ya. Sampah itu adalah sisa buang dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi, tetapi dapat didaur ulang menjadi barang yang bernilai. Kalau sampah organik itu sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup. Contohnya apa? Kotoran hewan. Ya, itu contohnya. Yang kedua ada sampah anorganik namanya, yaitu sampah yang sudah tidak terpakai lagi dan sulit untuk terurai. Nah, selanjutnya Nanda, ini jenisnya. Ya, sampah organik, sampah anorganik. Sampah yang sampah jika dibiarkan saja akan mengganggu kebersihan lingkungan secara umum ya. Sampah dapat dibedakan menjadi dua macam. Sampah padat itu disebut dengan anorganik. Padat dia. Dia sampah itu terdiri dari bahan-bahan anorganik. Contohnya adalah bahan logam. Lalu apa lagi? Plastik. Lalu apa lagi, Kak? Kaca. Kaleng, itu adalah berbahan yang padat. Itu disebut dengan anorganik. Dampaknya sampah ini apa saja dampaknya bagi lingkungan kita? Ini yang pertama, kalau sampah itu ada dampaknya ya. Yang pertama, sampah plastik itu akan sulit terurai. Akan lama terurainya karena dia sampahnya padat. Yang kedua, plastik itu mengancam kelestarian satwa laut. Kalau kita sering membuang sampah di sungai, kan akan berhulu ke laut, akan terganggu nantinya satwa-satwa laut itu. Yang ketiga, sampah plastik itu mencemari tanah. Yang keempat, sampah plastik itu merusak ekosistem tanah karena akan tidak subur dibuatnya kalau sampah plastik itu. Sekarang coba perhatikan video berikut ini. Welcome back to Bicara Sama Channel. Video kali ini kita akan belajar tentang sampah organik dan sampah anorganik. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share videonya juga. Happy watching adik-adik. Sampah adalah sisa atau buangan dari suatu kegiatan yang dianggap sudah tidak berguna lagi.
Alam tidak mengenal sampah, yang ada hanyalah daur materi dan energi. Hanya manusia yang mengakibatkan munculnya sampah. Sampah terbagi menjadi dua jenis, yaitu pertama, sampah organik dan yang kedua, sampah anorganik. Sampah organik. Apa itu sampah organik? Sampah organik adalah sampah sisa yang masih bisa dimanfaatkan menjadi bahan yang layak pakai lagi. Sampah jenis ini bisa terurai. Meski dibiarkan begitu saja, sampah ini akan menghilang dengan sendirinya. Sampah organik bisa dikatakan sebagai sampah ramah lingkungan. Bahkan sampah ini bisa diolah kembali menjadi suatu yang bermanfaat bila dikelola dengan tepat. Tetapi bila tidak dikelola dengan benar akan menimbulkan penyakit dan bau yang kurang sedap, hasil pembusukan dari sampah organik yang cepat. Selanjutnya kedua, sampah anorganik. Apa itu sampah anorganik? Sampah anorganik adalah sampah yang sudah dibuang dan tidak layak lagi dipakai. Sampah ini tidak bisa terurai. Sampah anorganik yang tertimbun di tanah dapat menyebabkan pencemaran karena sampah ini tergolong zat yang sulit terurai dan akan tertimbun dalam waktu yang lama. Inilah yang menyebabkan rusaknya lapisan tanah. Contoh sampah anorganik adalah plastik, botol atau celengan minum, kresek, ban bekas, besi, kaca, kabel, barang elektronik, bola lampu, plastik, dan lain-lain. Memang sampah anorganik sulit terurai, tetapi masih bisa kita manfaatkan kembali. Jangan sampai dibiarkan begitu saja ya adik-adik. Lalu apa manfaat sampah anorganik? Manfaatnya adalah dengan membuat kerajinan dari contoh-contoh tadi. Misalnya, sampah plastik dapat dibuat menjadi tas, taplak meja makan, pernak-pernik, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan penjelasannya? Ya, bagus sekali ya. Jadi itu dia tadi video-video mengenai sampah yang organik dan anorganik. Nah, sekarang ini kita langsung kepada aksinya lagi ya. Aksi kita pada hari ini yaitu pembuatan botol bekas, pembuatan kotak pensil dari botol bekas. Ini dia contoh yang akan kita buat. Nanti boleh Anda semuanya berkreasi sesuai seperti apa yang diinginkan. Nah, untuk kali ini kita langsung aksi saja. Silakan dikeluarkan botol bekasnya, lalu kardus bekasnya, lalu lem. Ya, boleh. Kertas kado atau kain flanelnya juga silakan dikeluarkan. Nah, ini dia yang sampah anorganik itu yang Pak bilang itu ya. Jadi ini nanti yang kita buatkan sebagai tempat pensil. Nah, silakan dimulai bekerjanya. Yang pertama silakan dibersihkan dulu botol ini dari merek-mereknya. Ya, dibersihkan dulu. Nanti bagi yang mau gunting nanti digunting diapakan dulu ininya. Nah, dipencet dulu sedikit baru digunting supaya nanti bisa mengunting semuanya, memotongnya. Silakan lakukan. Ya. Yang agak lurus dia kalau mau dibuat peta. Boleh pakai pensil, dibuatkan dulu apanya, boleh. Ini lagi benar.
diperkecil. Ya. Boleh. Yang kedua boleh kan ada kain. Diperkecil dulu. Hah? Hati-hati. Ya. Ini apa Takel? Gayanya. Apa? Nah, itu kan KD kan ada. Ya. Apa? Hah? Tadi ya, boleh dibawa ke apa? Ada. Semuanya ini adalah hasil karya ya, kamu semuanya adalah pemanfaatan barang bekas anorganik. Nah, yang belum selesai silakan. Siapa lagi? Alvin. Ayo, silakan Alvin ditaruh ke depan kelas. Nah, bagus sekali. Silakan duduk kembali Alvin. Baik Ananda semuanya, Bapak sekarang mau merefleksikan ya hasil karya dari Ananda semuanya. Bapak minta satu orang ke depan untuk menjelaskan model dari yang dibuat seperti apa, ini bentuknya seperti apa, nanti silakan dijelaskan ya. Ini yang agak menarik sepertinya si Feldan. Silakan Feldan ke depan Feldan. Silakan dijelaskan Feldan. Ini bentuknya seperti apa? Coba pegang. Nah ini ya, lihat ke temannya. Berhantu. Seperti apa? Berhantu. Itu tempat letakkan pensil ya. Seperti berarti ada matanya. Ini burung hantu yang mana ya matanya Feldan? Mulutnya yang mana? Ada. Telinganya? Ya bagus sekali ya. Terinspirasi dari kepala burung hantu. Ya, bagus. Silakan. Ini bagus sekali ya. Ini merupakan hasil dari Ananda semuanya. Ini merupakan hasil sebagian kecil ya, yang bisa kita manfaatkan dari barang-barang bekas anorganik. Salah satunya kita bisa membuatkan tempat pensil atau tempat pena. Nah, ini nantinya bisa kamu laksanakan juga di rumah. Adapun nanti barang-barang yang anorganik yang tidak terpakai bisa dimanfaatkan. Bisa dibuat kotak pensil seperti yang kamu buat sekarang. Bisa membuat bentuknya seperti tabungan. Nantinya tinggal dikasih penutup di atasnya, dikasih lubang sedikit. Sebentuk tabungan. Dan bisa juga hal-hal yang lain, bentuk-bentuk tas lainnya. Ya, untuk refleksi pada hari ini. Nah, coba Pak tanya bagaimana perasaannya tadi di waktu membuat karya ini? Ada kendala? Ada kendala? Apa kendalanya, Fatir? Tidak ada kendala. Ada tadi kendalanya mengguntingnya. Karena menguntingnya agak susah karena tidak pakai penggaris mungkin ya. Makanya susah mengguntingnya. Tidak apa-apa, ini merupakan suatu proses untuk Ananda semuanya. Guna dalam bekerja sama dalam menghasilkan suatu karya ya. Sehingga karyanya jadi seperti ini. Nah, selanjutnya, ini kesimpulan dalam pembuatan P5 kita pada hari ini, yaitu
Melalui P5 ini terlihat ada peningkatan ya kreativitas Ananda semuanya dalam pengelolaan sampah. Di seluruhnya sudah mulai berkembang ya. Sudah berkembang, ada yang berkembang maupun yang sangat berkembang. Jadi pembelajaran tentang daur ulang ini tidak hanya memberikan manfaat ya, yang praktis, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai penting tentang bertanggung jawab terhadap lingkungan kita. Dan karena apa? Kalau kita manfaatkan seperti ini, tentunya nantinya lingkungan kita akan terjaga dengan baik. Nah, untuk tindak lanjut selanjutnya, ini bisa kamu lihat video-video di YouTube nantinya bagaimana kreasi-kreasi kamu dalam atau kreasi-kreasi yang bisa digunakan dalam mendaur ulang sampah anorganik, khususnya penggunaan botol bekas. Jadi nanti di rumah sebagai tindak lanjut jangka panjangnya nantinya bisa kamu kumpulkan botol-botol bekas, dicari di YouTube bagaimana cara memanfaatkannya selain dalam bentuk kotak pensil. Boleh dalam bentuk tabungan, boleh bentuk tas. Dilihat di YouTube, nanti bisa kamu kerjakan sendiri-sendiri di rumah. Bisa dimanfaatkan agar nanti lingkungan kita terjaga dan tanah-tanah itu akan subur. Ya, karena sedikitnya sampah-sampah plastik yang akan terbuang ke tanah atau yang sulit untuk didaur ulang. Makanya kita manfaatkan seperti ini. Ya, baik Ananda semuanya, ada pertanyaan dari pelajaran kita mengenai P5 ini hari ini? Tidak. Selanjutnya, setelah ini pelajaran kita akan selesai. Kalau tidak ada pertanyaan, otomatis kita tutup pelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Baiklah Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.